Monggo, Pak. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih, City Amin. Chapter. Be strong in the Lord. FGB Man. FGB Man. Be strong in the Lord. Haleluya, puji Tuhan. Saya sudah siapkan sebenarnya slide untuk topik malam hari ini, ya. Ini sebenarnya saya ambil ketika saya ambil S3 di Colorado Springs waktu itu. Ini saya ambil dari salah satu dosen waktu itu, dari Cindy Jacob, dari Peter Wagner, dari Roy Bennett. Itu saya cuplik. Akhirnya saya buatkan 7 slide sebenarnya. Yang 2 slide ini pembukaan dan endingnya. Jadi hanya 7 slide saja. Saya pikir 30 menit cepat bisa selesai hari ini. Baik, bisa ditampilkan slide yang pertama mungkin ya. Bisa minta tolong Pak Indra, ada Pak David juga sih. Tadi saya sampaikan ke Pak David. Nah, ini kita mencoba ya, kita sama-sama belajar tentang tanda Tuhan mencoba memberitahu Anda sesuatu. Ya, ini pasti kita kan sering mendapatkan panggilan. Kenapa ya kok saya tiba-tiba dipanggil Pak Heli, tahu-tahu waktu itu dijadikan Pilrep. Ya, sebenarnya tidak ada yang satu kebetulan. Tidak ada yang namanya dijongkrokno itu sebenarnya tidak ada. Ya, ini kalau kita mengerti tentang panggilan Tuhan, kita nanti sudah tidak ada lagi pikiran-pikiran bahwa ini dijongkrokno. Tidak ada pikiran yang seperti itu. Nah, sebelum kita masuk ke topik ini, mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita berdoa dulu. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon urapan-Mu bagi hamba-Mu untuk memberitakan tentang kebaikan-Mu. Urapi setiap kami yang hadir di tempat ini. Kiranya hikmat Tuhan ada di tengah-tengah kami, untuk kami menerima panggilan-Mu, tanda-tanda yang Engkau sampaikan kepada kami bisa membawa kami kepada pelayanan yang lebih besar lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya amin. Katakan amin. Amin. Ya, baik saudara yang berbahagia, ya. Saya akan langsung masuk di dalam satu firman di dalam Yeremia 29 ayat 11. Ya, silakan slide berikutnya. Nah, ini firman yang saya mau ambil ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberitakan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini kita kalau masuk di dalam pelayanan, kita harus tahu bahwa ini semua adalah panggilan Tuhan. Jadi panggilan Tuhan ini sudah menjadi bagian dari rencana Tuhan. Nah, rencana Tuhan ini pasti bukan rancangan kecelakaan. Ya, tetapi rancangan yang membawa damai sejahtera. Nah, ini kita perlu tahu ketika nanti mungkin mendapatkan tugas sebagai presiden chapter, mendapatkan tugas sebagai vice president, mendapatkan tugas sebagai pengurus dari chapter itu. Kita harus
tahu, harus sadar bahwa ini kita sudah masuk ke kursus spiritual. Ya, Anda akan masuk di dalam kursus spiritual di dalam slide ini. Nah, apa itu kursus spiritual? Ini sebenarnya Tuhan itu mencoba menghubungi Anda, mendorong Anda untuk melanjutkan pada kursus spiritual berikutnya. Iya. Nah, ini sebenarnya ini keywordnya itu seperti itu. Ya, kuncinya itu seperti itu. Nah, ini saatnya kita sudah memikul salib dan mengikuti Dia, mengikuti Tuhan. Nah, ini yang perlu kita pahami ketika kita masuk di dalam rancangan Tuhan. Ya. Kemudian slide berikutnya, ya. Ini tanda berikutnya adalah Anda menerima jawaban yang Anda tidak tahu bahwa jawaban itu Anda butuhkan. Ya. Nah, ini kan kita ini bertanya-tanya, kenapa ya kok aku dapat tugas seperti ini? Ya. Atau kita coba mengelak ketika presidennya menunjuk ini bagian ini ya, semua pada menghindar. Oh jangan saya, oh jangan saya. Ini kan seringkali seperti itu ya. Kalau kita dapat panggilan, entah itu panggilan di gereja, entah itu panggilan di dalam FGB, ya itu seringkali kita menghindar hal-hal yang seperti itu. Nah, ini sebenarnya Tuhan itu menyediakan jawaban ya sesuai dengan tujuan bagi kita. Nah, ini seberapa sering Anda membaca Alkitab dan ayat tertentu atau sekumpulan ayat yang baru saja muncul di benak Anda atau di benak kita, Anda tidak yakin itu. Ya, kenapa ya? Kok gini ya? Tapi rasanya seperti ayat-ayat itu berbicara kepada Anda. Ya. Tapi kok kayaknya kok Tuhan ini ngomong ya sama kita ya. Nah, saat-saat ini terjadi termasuk ketika saudara mendengarkan akan renungan hari ini. Ya. Kok ada ya? Kok rasanya ini jawaban ya. Nah, saat-saat ini terjadi, tanyakan kepada Tuhan. Apakah Dia mencoba memberitahu Anda melalui ayat-ayat ini? Nah, ini kita konfirmasi lagi. Kira-kira ayat apa ya yang menonjol ya bagi kita ini? Ayat-ayat apa ya? Nah, jika Anda selaras dengan bacaan, tetapi tidak ada yang sesuai untuk Anda, mungkin ayat-ayat tertentu tidak berbicara kepada Anda. Dan itu tidak apa-apa. Jangan menganggap Alkitab itu sebagai buku cerita. Jangan dipikir ini buku sejarah Alkitab ini. Tapi pikirkan Alkitab itu sebagai panduan Anda untuk menangani kehidupan kita ini sehari-hari. Nah, ini pastikan kita bahwa ini bukan sejarah. Terkadang saya sendiri terlalu keasikan lihat sejarah daripada cerita daripada Alkitab itu kita terbawa bahwa ini hanya sejarah saja. Tapi sebenarnya Alkitab itu sedang memandu kita, kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah gerakan di mana kita ini kepingin membantu orang lain. Nah, ini tahap berikutnya. Ya, kok kepingin bantu orang lain ya? Seperti contoh misalnya. Contoh ketika saya dapat tugas ke Tawangmangu waktu itu. Ya, itu ada orang dari kenalan saya sebenarnya dulu dekan di
Universitas Ciputra, ya namanya Bu Inge, itu beberapa kali itu datang ke tempat saya. Nah, ini saya pikir ngapain juga dia ini berkali-kali datang ke saya. Dia itu memberitahu bahwa Pak, kami butuh rektor di Tawangmangu. Kami sudah doa dan semua mengarah kepada nama Bapak. Iya, saya tolak itu. Dia datang kembali, kayak enggak tahu malu gitu. Dia datang kembali. Jadi seperti itu. Nah ini di Roma 7 ayat 4 ya, sebab itu saudara-saudara, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan di antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Ya. Nah, kadang Tuhan itu menyuruh Anda berbuat lebih untuk orang lain karena Anda hanya merasa dipimpin gitu aja. Iya. Kok rasanya ini kok dipimpin ya sama Tuhan ya? Ya. Nah, ini salah satu cara terbesar untuk menunjukkan kasih Tuhan dan mencerminkan hadirat Kristus adalah melalui tindakan kebaikan memberi diri. Ya, terlepas itu pekerjaan atau karir kita, sebenarnya kita ini dipanggil untuk bekerja penuh waktu di dalam pelayanan Kristus. Jadi seperti itu. Nah, ini kita merasakan ya dorongan mendasar untuk melakukan sesuatu yang lebih besar. Ya. Nah, ini orang ini bolak-balik datang. Kayak enggak tahu malu gitu. Tetapi sebenarnya Tuhan itu negur saya waktu itu. Iya. Mencoba menghindar. Ya. Nah, ini yang saya rasakan itu seperti itu. Untuk ini kita dipanggil ya untuk memikul salib sebenarnya, salib yang lebih besar lagi, ya, salib yang harus penuh pengorbanan. Nah, ini salah satu contoh sebenarnya ketika kemarin sebenarnya tercetus dari Pak Indra waktu itu, kalau kita ini full gospel ini adalah banner over us is love, ya. Kalau panjinya adalah kasih, itu tidak hanya jargon saja, tetapi tindakan. Apa yang bisa kita berikan pada orang lain? Nah, ini ingin membantu orang lain. Akhirnya keluarlah ide-ide bikin paket sembako dan sebagainya. Saya sebenarnya terima kasih sekali. Waktu itu saya ambil tidak banyak sebenarnya, tetapi saya belajar sesuatu. Waktu itu kan disampaikan sama Pak San bahwa kalau bisa ya ini diambil sendiri, diantar sendiri, dirasakan sendiri. Ya, jadi seperti itu. Nah, ini seperti itu. Nah, ketika itu kita terima, ya, ternyata hanya 20 paket, tetapi hati saya, mata saya, pikiran saya itu tertuju kepada orang-orang miskin ini. Itu testimoni yang saya alami ini. Iya. Jadi sepanjang jalan itu saya itu cari orang miskin. Orang yang nggak mampu, orang yang kesusahan, orang yang bawa gerobak, orang yang menderita. Nah, ini loh. Ini sebenarnya demonstrasi dari kasih yang dilakukan oleh City Chapter ini. Di mana hartamu berada, ya, di situ hatimu berada. Nah, hati kita itu nyari. Kita seperti punya mata elang gitu. Haus terus. Ini sudah habis, ini sebenarnya kapan ada lagi? Saya terpikir seperti itu, sahabat. Kapan ya ada lagi ya? Ya.
Karena sangat impact-nya luar biasa, mengubah hidup kita, mengubah mindset kita, mengubah harta kita itu menjadi hati kita. Kalau hati kita kepada orang yang tidak mampu ini, ya, itu hati kita juga ke sana. Ini menurut saya impact yang dahsyat, ya, ingin membantu orang lain. Ya. Kemudian berikutnya adalah ini lebih dalam lagi, ya. Slide berikutnya, Pak David, ya. Ini, ya. Anda tiba-tiba bergairah tentang satu alasan, ya. Ini adalah di dalam Markus 10 ayat 45. Ya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ya. Terkadang Yesus menarik perhatian Anda dengan memberitahu Anda bahwa Anda memiliki panggilan yang lebih besar, mulai meningkat lagi. Kita bergairah dengan satu alasan seperti ini. Hal ini dapat diterjemahkan dalam perubahan-perubahan karir kita. Ya, tiba-tiba kok, wah ini kok tahu-tahu rektor, nggak pernah mimpi saya jadi rektor. Ya, nggak pernah mimpi, tahu-tahu ada terbersit untuk saya bukan saja pergi untuk jadi rektor, tetapi lebih dalam lagi karena Tuhan bicara kamu tidak, gajimu adalah memberitakan kebaikan di sana. Itu gajimu. Ya ini betul-betul mikul salib ini. Ya, saya pikir seperti itu. Kenapa? Loh, saya bukan mereka tidak menggaji saya. Mereka pertamanya ya pengennya gaji saya. Tapi tiba-tiba Tuhan bicara, gajimu adalah memberitakan kebenaran di tempat itu tanpa upah. Itu gajimu itu sudah. Nah, ini konflik luar biasa ini. Istri saya ya protes juga itu. Anak saya protes semua itu. Ya. Loh, papi ini masa tidak terima gaji? Ya. Enggak. Ini dari Tuhan ini. Tuhan bicara seperti itu. Yo, lumayan. Yo, toli, yo ini waktunya. Kalau ke sana kan saya tinggal di hotel otomatis. Nah, itu seperti itu. Nah, jika pekerjaan Anda saat ini tidak mencerminkan hal-hal ini dan Anda merasa ada yang kurang merasa benar, Yesus sedang mencoba untuk mendapatkan perhatian Anda sebenarnya. Ya. Termasuk kalau mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Ini Tuhan mendorong ini. Ya, mendorong. Sedang mencoba mendapatkan perhatian. Panggilan kita mungkin tidak diungkapkan kepada kita dalam semalam, tetapi dengan menggunakan karunia bakat kita, ya kita punya bakat apa, ya dalam karir kita banyak dari kita menemukan apa yang terasa benar dan mengembangkan kebutuhan untuk berbuat lebih banyak lagi. Wah, ini amazing gitu loh. Kalau kita sudah masuk di dalam rencana Tuhan yang seperti ini, kita masuk di dalam kursus spiritual seperti ini, ya ini betul-betul kursus spiritual ini dari Tuhan. Nah, sebenarnya Tuhan punya maksud yang lain. Ya, nah, ini hubungan Anda mulai mengungkapkan hal-hal kepada Anda. Slide berikutnya. Nah, kalau sudah seperti ini, ya sudah jangan mulai ditolak lagi karena Tuhan terus
bergejolak. Roh Kudus itu terus bergejolak di dalam hati kita. Nah, ini terbukalah untuk mendengarkan apa yang dikatakan orang-orang dalam hidup Anda. Terbuka. Ya, duh, kok ini diomongi gini, kok saya tertutup terus ya. Nah, ini Tuhan panggil seperti itu, sebenarnya Tuhan minta supaya ini terbuka. Ya, terutama yang spiritual ya. Terutama orang-orang yang spiritual. Nah, misalnya, oh ini Pak berat, ini tugas ya Pak ya. Ya, itu sebenarnya orang-orang yang spiritual ini mulai datang, mulai mengungkapkan hal-hal yang diinginkan oleh Tuhan. Dokter Hendro siapa, ya Pak Andreas. Nah ini sudah mulai. Waktu saya terima tugas field rep dari Pak Heli waktu itu ya kaget juga saya. Nggak ada hujan, nggak ada angin, tahu-tahu Pak Bambang field rep ya. Ini, waduh. Tapi saya sekali lagi tidak merasa dijongkrokno. Setelah kita mendengar firman Tuhan hari ini, tidak ada yang dijongkrokno. Nah, itu kita harus tahu. Nah, terutama jika Anda telah menyimpang dari Tuhan, ini Tuhan ini sudah mulai membuka sharpening interpersonal skill, mulai carang-carang yang tidak berguna itu Tuhan itu memotong itu. Karena apa? Orang-orang ini akan menegaskan kepada Anda. Iya. Orang-orang ini mulai menegaskan. Nah, orang-orang ini diutus oleh Tuhan. Iya. Mulai dari ucapannya dan mereka ditempatkan dalam hidup Anda oleh Tuhan sehingga Anda dapat mengenali potensi penuh Anda. Kita akhirnya tahu potensi kita dan Tuhan mungkin mengirimkan pesan penting melalui orang-orang ini, melalui mereka. Di sisi lain ya, tetap kita juga harus berhati-hati dengan orang-orang yang membawa Anda keluar jalur dengan Tuhan. Misalnya, waduh, kamu wis capek lah kerjaanmu. Ya, saya ini loh ada ini dulu hamba Tuhan itu yang luar biasa sekali, ya luar biasa. Saya anggap dia itu guru saya dulu yang membawa saya ke full gospel sebenarnya ketika saya di Rungkut chapter. Sekarang ini saya bolak-balik teleponi, ayo Pak fellowship Pak, kembali Pak. Cek wangel itu. Ya. Padahal dia yang bawa saya itu dulu waktu pertama kali saya datang ke Surabaya ke Rungkut chapter sampai ditunggui itu di hotel itu. Sampai ditunggui. Saya itu males-males itu tunggu itu. Luar biasa semangatnya berkobar-kobar. Sekarang ini, waduh, aku sampai setengah putus asa juga. Minta dia supaya, ayo Pak, hari ini Pak, ini datang loh Pak, ini datang kita biasa reuni. Jadi seperti itu. Nah, ini seperti itu ya. Kemudian berikutnya adalah kita akan merasakan ya minat lebih besar terhadap gereja. Ya, minat lebih besar terhadap gereja. Slide berikutnya ini. Nah, ini kalau sudah kita masuk ke gereja, ini ya, kita banyak menemukan ayat, lagu, sesuatu dalam pesan dari pendeta, dari hamba Tuhan yang menarik perhatian Anda. Itu adalah tanda Tuhan menjangkau kita untuk mendengarkan sebenarnya. Roh Kudus ini aktif di rumah Tuhan, ya, mengirim pesan penting kepada Anda. Nah, ini kita harus merangkul apapun yang menjadi milik Anda dan perhatikan hal-hal baik dan itu yang akan mulai terbuka dalam hidup kita. Juga jangan takut dengan apa yang mungkin terungkap melalui pesan ini dalam gereja ini. Berikutnya ya
slide berikutnya, Anda mulai merasakan kekuatan doa. Ya, di tempat kerja. Wah, ini orang yang sudah mulai tingkatannya, ya, tingkatannya sudah mulai bagus, kerohaniannya mulai bertumbuh, ya, karena pertumbuhan kita ini penting sekali. Kalau kita tidak bertumbuh secara rohani di dalam kehidupan kita, sebenarnya keluarga kita pun tidak akan bertumbuh. Usaha pekerjaan kita pun tidak akan bertumbuh. Ini jadi penting sekali. Pertumbuhan personal diri kita, pribadi kita itu berdampak kepada pertumbuhan keluarga, berdampak kepada pertumbuhan organisasi, berdampak kepada pertumbuhan dari pekerjaan kita. Nah, ini mulai diungkapkan. Anda mulai merasakan kekuatan doa di tempat kerja. Nah, ini berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak engkau ketahui. Ya, mulai ini sudah Tuhan mengungkapkan hal-hal yang besar, ya. Nah, ini jika Anda mulai melihat bagaimana doa Anda dijawab, ya, Anda dapat melihat kuasa Tuhan yang bekerja. Tuhan sedang mencoba memberitahu Anda suatu pada saat-saat ini, ya, saat-saat ini loh, ya. Nah, ini ketika kita mendengarkan suara ini, ya, suara yang berseru-seru untuk panggilan saudara lebih dahsyat lagi, ya, Tuhan kita menginginkan hubungan yang lebih intim dengan kita. Nah, doa adalah cara terbaik untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Dia ingin kita secara aktif memanggilnya sehingga dia dapat menjawab doa-doa kita. Dan jangan pernah meremehkan betapa nyata kekuatan doa. Doa dapat sangat membantu kita untuk bertumbuh dalam hubungan kita dengan Tuhan. Ini yang terjadi seperti itu. Slide terakhir ini. Semoga ini enggak terlalu panjang atau pas ya mungkin ya. Slide terakhir ya, setelah itu nanti kita diskusi atau kesaksian nanti bisa ditambahkan oleh Pak Benat ya. Nah, ini slide terakhir, mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Nah, ini doa juga memberi kita kesempatan untuk mendengar apa yang Tuhan katakan kepada kita. Dia ingin kita dekat dengannya. Dan doa adalah kesempatan yang sempurna. Kesempatan untuk mendekat kepadanya. Dan mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepada Anda. Anda mungkin tidak dapat mendengarkan suaranya secara langsung. Tetapi jika Anda dapat berkonsentrasi pada tanda-tanda ini, dia mungkin sedang mengungkapkan sesuatu yang besar bagi Anda. Haleluya. Tuhan memberkati. Terima kasih. Ya, menarik sekali apa yang diutarakan oleh Pak Bambang Hermanto. Saya sangat terkesan dengan satu hal. Di mana hartamu, di situ hatimu. Waduh, luar biasa, Pak. Ini sulit sekali dipraktekkan, tapi suatu yang substansial sekali dalam pelayanan kita, Pak. Di mana hartamu, di situ hatimu. Wah, kalau kita bisa mengimplementasikan ini ya sudah aman sentosa, Pak. Ya, demikianlah apa presentasi uraian dari Pak Bambang Hermanto. Kita masih ada waktu 10 menit untuk tanya jawab. Mungkin dari Bapak-bapak ada yang ingin bertanya
tentang Atau topik mungkin yang ada menarik yang ini. nambahi, ini ada banyak suhu ini Pak Andreas, Pak Benat, Dr. Hendro, ini orang-orang hebat. Banyak presiden chapter juga hari ini. Ya, ya Pak, silakan Pak untuk menginspirasi kita. Silakan. Pak Benat mungkin ini bisa nambahi Pak. Ya, menarik sekali ya. Jadi pada ayat yang pertama itu dikatakan bahwa Tuhan itu akan berbicara kepada kita untuk menunjukkan rancangannya ya. Itu jelas. Ya. Jadi kita harus tahu bahwa rancangan itu mestinya dari Tuhan. Ya. Jangan dibalik ya. Kadang-kadang kita ini sudah merencanakan sesuatu, minta Tuhan memberkati. Wah ini keliru. Jadi kita ini tadi sudah diajari sama Pak Bambang. Jadi kita dalam segala situasi itu Tuhan nggak berbicara kepada kita. Nah itu mesti ditangkap. Nah tandanya kan tadi sebab aku kata Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mulai kamu. Ingat rancangan itu daripadaku kata Tuhan. Panggilan itu dariku. Nah, tandanya adalah rancangan itu damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi panggilan Tuhan melalui pekerjaan, pelayanan dan sebagainya itu kita harus mendapatkan pimpinan damai sejahtera untuk memutuskan. Karena Tuhan Yesus itu Raja Damai. Dan Filipi 4 ayat 7 mengatakan biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu menguasai hati dan kepikiranmu. Jadi tiap hari ini mesti dipimpin oleh damai sejahtera supaya bisa nangkep apa yang Tuhan katakan pada kita. Dan ini tentunya kita belajar namanya sekolah kehidupan itu. Gitu. Dan panggilan Tuhan itu selalu itu arahnya itu sampai kekal. Pengharapan tadi itu. Gitu. Jadi bukan kalau kita tentang bisnis dan sebagainya hanya kita mempunyai pengharapan dan sejahtera hanya untuk sementara. Enggak. Pikiran kita itu harus kalau menerima panggilan Tuhan itu dampaknya apa sampai kekal. Karena itu pengharapan itu adalah pengharapan sampai kekal. Gitu. Jadi seharusnya pada setiap bagian di mana kita dipanggil Tuhan dalam pekerjaan, dalam pelayanan, di dalam keluarga, itu tentu harus dipimpin oleh damai sejahtera dengan mempunyai pengharapan dan hidup kita itu seperti tadi dikatakan harus makin bertumbuh. Karakter kita itu makin bertumbuh karena kita ini selalu berinteraksi dengan Tuhan. Jadi kalau kita tahu bahwa Tuhan itu mau bicara pada kita dalam segala sesuatu, kita benar-benar memberdayakan Roh Kudus yang ada di dalam kita ini untuk benar-benar memimpin sesuai dengan firman Tuhan itu. Gitu. Dan Roma 8 ayat 28 mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia yang masuk dalam rencananya. Jadi artinya dalam segala keadaan itu kita tanya Tuhan, apa ya Tuhan ya? Yang Tuhan sedang bicara ini apa ini? Nah kemudian kadang-kadang Tuhan itu menunjukkan firman kan gitu. Itu tadi yang dikatakan cari rema. Tiap hari itu kita baca firman itu akan bergairah. Karena kita tanya Tuhan, Tuhan ini mau pakai saya itu gimana ya Tuhan ya? Apa? Ayat ini bicara soal apa ini? Nah, jadi kan kita tahu logos dan rema ya. Kalau kita baca tiap hari logos, kita masukkan kognitif kita. Kemudian kita tanya, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Itu masing-masing tiap saat itu mau tanya apapun itu mesti ada jawabannya. Tergantung kedekatan kita dengan Tuhan itu. Satu saat Tuhan bicara kepada saya melalui firman Tuhan, ini hanya contoh aja. Tuhan, saya ini kan mau jadi berkat buat Tuhan. Apa yang harus saya lakukan dalam hal ini, misalnya gitu ya. Nah, dikatakan di situ ayat di Yeremia 15 ayat 8. Kalau kamu mengatakan sesuatu yang berharga dan bukan apa yang hina, dikatakan oleh Tuhan, kamu akan menjadi penyambung lidah bagiku. Wah, saya mau Tuhan. Tapi ya mesti pikul salib tadi itu. Ngomongin nggak boleh sembarangan. Kalau dulu saya kan suka guyon, jadi ketua majelis gereja tuh, aduh guyon itu tapi kadang-kadang itu nyinggung orang, kadang-kadang nyerempet dan lain sebagainya.
Tapi setelah saya tahu itu ayat itu, nanti coba ya saya kalikan gitu ya. Yeremia pasal 15. Kalau kamu mengatakan sesuatu yang berharga dan bukan yang hina, yang sia-sia, yang guyon-guyonannya mungkin ada jutrungannya itu. Kamu akan menjadi penyambung lidah bagi. Wah, ini tidak gampang karena saya memang kan guyon-guyonan itu normal sekali gitu. Tapi kadang-kadang itu nyinggung orang, kadang-kadang ada orang yang bergojolok-gojolokan gitu ya. Tapi setelah di situ saya melihat, oh iya ya, kok urapannya beda. Ada sesuatu yang kadang-kadang lidah saya itu saya tidak berpikir, tapi kok diarahkan oleh Tuhan. Nah, ini saudara ya, firman Tuhan itu akan berbicara kepada kita. Amin. Roh Kudus di dalam kita itu lebih besar daripada roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Kita minta hikmat daripada mulai doa itu, kita tanya selalu, Tuhan tadi saya ini mau melihat ini. Tadi saya ini mendengar ini. Apa yang Tuhan sedang berbicara kepada saya? Wah, ini tadi, ini sudah bagus sekali nih apa yang kata Pak Herman, Pak Bambang ini ya. Jadi itu saya sekedar tambahan saya. Jadi istilahnya bahwa carilah damai sejahtera Allah dalam setiap panggilan, dalam setiap hal dalam hidup kita ini. Dan kalau kita ada pada satu tempat, itu harus dampaknya mesti kekal. Jadi berkat buat orang lain, kitanya sendiri bertumbuh. Berikutnya, pakai Roh Kudus, minta hikmat dari Tuhan, berbicara melalui firman yang kita baca, cari remanya, atau melalui apa saja. Seperti tadi kita mendengar firman Tuhan, arahan dari Pak Bambang, wah ini saya dapat banyak berkat. Tuhan banyak berbicara di sini. Seperti apa yang saya sampaikan ini. Jadi hidupnya akan bergairah. Karena kita ingat, melalui segala sesuatu, Tuhan mau berbicara kepada kita. Buka telinga rohani kita lebar-lebar. Kuduskan hati. Hidup dalam kebenaran. Bertumbuh dalam karakter. Hidup kita menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Ya, ayo Pak Alek. Jadi tadi waktu ini kok hilang ya suara saya ya? Jelas kok suaranya. Jelas kok Pak. Oh iya. Apa yang di-share aja Pak Bambang tadi mengenai Tuhan berbicara untuk setiap kita itu memang saya selalu begini, karena mulai dari awal dari wadah ini, saya patokannya itu yang tak lihat itu gini, ujung-ujung itu mau kemana gitu loh. Iya betul. Nah ujungnya nanggung kekekalan, bener wis. Betul. Yes. Ujungnya kemana gitu. Saya masih ingat dulu waktu awal saya di wadah ini, lalu saya mulai membangun relasi sama Tuhan, mulai di dalam fellowship ini, mulai nangkep gitu loh. Oh, lalu nangkep kasihnya Tuhan gitu. Sehingga suatu saat saya masih ingat waktu itu doa malam di tempatnya Dr. Hendro, dulu tiap Rabu malam doa malam. Sekarang kok enggak pernah ya Dok ya? Soalnya kalau doa malamnya Dr. Hendro selalu makanannya banyak Pak Indra. Wah, perlu datang itu kalau gitu. Buahnya ada tahu telurnya masih siap semua gitu. Nah, lalu malam itu ada Pak Bernard, juga ada Pak Ayung, Pak Heru, lalu tahu-tahu saya tuh suruh dijadikan jadi presiden chapter gitu loh. Nah, pada waktu itu saya juga belum terlalu lama di wadah ini. Mungkin baru 3 bulan, 4 bulan begitu. Nah, tapi pada waktu saya ditawarin gitu, itu saya ada nangkep sesuatu itu hati saya tuh berkobar gitu loh. Karena saya juga mulai doa saya juga setelah mulai ada di wadah ini saya juga berubah doa saya bilang Tuhan aku ingin belajar mengasihimu Tuhan, saya cuma begitu. Saya dapat awalnya saya tuh dapat di Efesus 5 ayat 11 Pak, saya lupa di Efesus berapa gitu. Nah pada waktu tawarin gitu saya juga enggak nolak gitu loh. Seperti itu. Jadi saya lalu nangkep ini karepe Tuhan gitu loh. Kemudian selanjutnya gitu
Saya pada waktu itu saya juga ikut di persekutuan doa di gereja saya gitu. Waktu saya pada waktu itu bertugas pimpin pujian gitu, lalu saya dipanggil sama Romo saya ini. Pak Lek, ini waduh, saya pikir ini apa digeger, ini nyanyi ke banter, tak pikir gitu. Seperti itu. Nah, ternyata Romo ngomong gini, Pak Lek, kowe ya ngewangi aku ya jadi asisten imam gitu. Waduh. Dan saya waktu ditawarin gitu, saya tuh ngecek hati gitu loh. Saya mulai belajar di Wadah Frugas, saya mulai belajar ngecek hati. Ojo ngecek apa gampang apa angel, tapi ngecek hati itu. Begitu hati ono damai sejahtera, ono sukacita saya, ya Romo, gelem Romo. Ya mau enggak apa-apa mau, tak bilang gitu. Nah, Pak Bambang ini kan ngerti, mestinya kita tuh kan cuma 2 periode ya Pak Bambang ya. 2 tahun, 24 tahun. Tapi ternyata Dano sing genteni Pak Jaya kok genteni ya enggak gelem. Pak Jaya ini satu gereja mbek saya. Kebacot terus 12 tahun ini saya ini. Ya enggak apa-apa gitu loh. Kemudian suatu saat lagi di pertemuan Full Gospel hari Sabtu, biasanya Sabtu pertama itu pertemuan di rumah makan di jalan yang jualannya rumah makannya itu loh, jual apa itu burger itu Pak. Teman-teman pasti ingat itu di mana itu, di Gubeng situ. Nah, waktu itu Pak Bernard ngomong gini, ayo siapa ini sekarang kita di Jawa Timur ini harus ada pelayanan penjara, siapa yang mengurusi gitu. Nah, tangan saya ini sama Pak Heru, ini mana Pak Heru kok tidak kelihatan ini. Ini mentor saya tapi saya sih dijono aja ini. Tangan saya diangkat. Alekai katanya gitu. Wah, saya pikir kok bukan Pak Heru gitu ya. Tapi lalu saya tuh eling loh, saya tuh nak doa tuh kan selalu kepengen belajar mengasihi Tuhan loh Pak bilang gitu. Karena menurut saya melayani Tuhan itu adalah salah satu cara untuk mengasihi Tuhan gitu loh. Nah, lalu saya mulai belajar pelayanan penjara. Ya tadi itu Pak Bernard ngomong, Pak Bambang ngomong juga tidak mudah. Penjara ini mana saya ya tidak tahu penjara ini nanti. Mesti apa saya ya tidak tahu gitu loh. Lalu saya sama Pak Heru dikenalkan salah satu gereja Betani, karena waktu itu cuma di Medaeng itu yang layani cuma satu gereja. Kami Full Gospel mulai masuk di sana, teman-teman kita itu kan dari berbagai gereja, mulai masuk di sana. Setelah mereka juga ikut masuk, lalu ngejai gerejanya itu melayani gitu. Termasuk gereja saya juga melok melayani. Sekarang akhirnya benarnya ada pelayanan di Medaeng itu ada gereja yang melayani seperti itu. Nah, itulah jadi saya melihat sebetulnya itu kelihatannya tidak sengaja, koyoke tidak sengaja. Tapi nak ujung-ujungnya ada sesuatu yang menuju ke kekekalan, pasti itu rencana Tuhan. Amin. Jadi patokannya kayak gitu aja. Jadi uripi enteng. Ya Pak Bambang. Iya. Seperti itu gitu loh. Nah, ya itu yang tadi Pak Bambang sampaikan tadi itu Bapak. Cara Tuhan bicara itu bisa lewat teman, bisa lewat hati ini digali seperti itu. Tapi saya percaya kalau waktu kita punya kerinduan seperti itu, hati itu enggak nganu. Enggak, saya juga enggak kroso dijongkrok saya itu, enggak kroso dijongkrok. Mencolot sukacita nih seperti itu. Ya. Nah, ini Pak Heru ini yang biasanya yang nguyak-nguyak saya. Pak Heru ini yang jadi mentor saya. Mestinya dia ini jadi NP ini mestinya. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Ya paling enggak ya hari ini kenapa ini topik ini saya sampaikan. Sebenarnya kita ini kan sudah masanya untuk election. Ya, nanti yang terpilih itu sudah jangan lagi ini bukan tugas saya ini, yang ini aja, yang itu aja. Ini sebenarnya hari ini sebenarnya sekaligus peneguhan siapapun ya yang dipanggil Tuhan untuk memimpin
City Chapter ini adalah anugerah. Jadi bukan beban, tapi kok itu ringan bersama-sama dengan Tuhan. Kira-kira seperti itu. Amin, amin. Kalau hari ini bisa 2/3, sekaligus kita bisa pemilihan ya nanti ini regional vice president. Nah, ini Pak Gogo ada di sini, Pak Benat, Pak Alex, national vice president ada di sini, Pak Andreas ini juga ada di sini. Mau diteguhkan, mau didoakan, udah ready ini. Ya. Tahu kalau memang belum siap, ya minggu depan lagi. Ya. Tapi harapan kami ini kalau bisa ya setelah mendengarkan suara Tuhan, ini semua sudah harus siap gitu loh. Kira-kira seperti itu sih. Gitu ya. Ya Pak Benat ya. Ayo Dokter Hendro, silakan Dokter Hendro. Ya, sharing ya. Yes. Ini perjalanan saya di FGB. Mulai tahun 83 di Bali, saya dijadikan presiden chapter. Terus ini akhirnya sampai tahun 2004 kalau nggak salah, di sebuah konvensi nasional di hotel di Sanur, kalau nggak salah, hotel Bali Hyatt. Kita konvensi di situ. Nah, waktu itu ada pemilihan nasional presiden. Kalau sekarang kan presiden chapter. Nah, saya memang dibibit oleh Pak Bernat yang mendidik saya ya. Jadi guru saya rohani itu Pak Bernat. Pak Bernat itu menjadi pemimpin kerohanian saya. Adalah 2004 itu kalau nggak salah, dalam meeting itu saya dihubungi Pak Aditya. Saya tidak ikut-ikut di nasional soalnya. Saya dihubungi Pak Aditya, Pak Hendro siap-siap disuruh, ditugaskan nanti Pak Hendro menggantikan Pak Bernat. Karena Pak Bernat naik jadi nasional presiden. Terus saya lengang-lengang di kamar. Iya. Saya bilang sama Tuhan, apa ini memang bagian saya Tuhan. Saya ini saudara tahu kan saya dokter. Dokter itu bayarannya kayak tukang cukur, dihitung per kepala. Kayak tukang batu, dihitung harian. Nah kayak Pak Beni gitu, borongan gitu enggak ada. Jadi begitu kalau saya harus pergi, maka semua itu harus saya tinggalkan. Karena semua akan saya titipkan ke teman saya. Nah, menggantikan Pak Bernat itu tidak gampang sebagai regional presiden Indonesia Timur. Apalagi yang dari Jawa Tengah, Pak Musa Herlambang itu cuma mau ngambil Jawa Tengah tok. Akhirnya saya ke bagian wilayah Kalimantan, kecuali Kalimantan Barat, Jawa Timur, Sumapura, Bali, NTB, NTT. Saya mulai ya sama kayak saudara-saudara sekarang ini. Kalau mau ditunjuk itu maju mundur. Lalu saya berdoa. Tiba-tiba saya baca buku manual konvensi. Di situ tertulis sejarah Full Gospel. Ternyata pada saat pendirian itu banyak dokter-dokter yang terlibat. Ada dokter Lukas Salim, ada dokter Lukas Budiono. Saya pikir kalau dokter lain itu mau, bersedia menyediakan hidupnya. Saya kemoncolan kalau sampai saya menolak tugas dari Tuhan ini. Karena contoh dokter lain itu sudah ada.
Nah, saya menerima, kalau nggak salah waktu itu Pak Alek wakil saya, kemudian nanti dipisah lagi 4 tahun lagi bagi harta Wonogiri sama Pak Alek. Saya Sumapua, Pak Alek Jawa Timur, Bali, NTB, NTT. Kemudian di Sumapua saya kaderisasi lagi Pak Jinhat. Ya, beliau sempat menjadi regional presiden Sumapua. Terus saya dilokir lagi ke Bali. Apa yang Bali, NTB, NTT, apa yang saya takutkan saat itu, saudara? Saya takutkan itu adalah ekonomi saya drop karena kapasitas pekerjaan yang begitu besar. Tapi ada ayat yang bilang, ada yang menyebar harta tapi bertambah kaya. Ada yang menghemat luar biasa tapi selalu berkekurangan. Ini akuntannya Tuhan Yesus punya. Biasanya kalau orang mengeluarkan harta, menyebar, pasti saldonya berkurang. Tapi ini setelah menyebarkan harta, mulai ke belakang, saldo masih ada, bahkan bertambah. Ini adalah bonus dari Tuhan Yesus. Nah, saudara, saya mau katakan seperti saya katakan pada kosan tadi siang, kalau malam ini saudara ditunjuk, dipilih oleh teman-teman sebagai presiden chapter yang baru, kita semua mesti tahu bahwa ini semua sudah direncanakan Tuhan sejak kita di dalam kandungan ibu kita. Jadi secara rohani tolong menjadi lembut. Kalau ada tugas ya kita pikul dan kita gotong royong, kita pikul sama-sama. Ini kesaksian dari saya. Jangan khawatir, kita selalu membackup siapapun presidennya. Tuhan berkati. Amazing. Nah, itu Pak San tadi disampaikan Pak Halim, mungkin diberi kesempatan untuk berbicara. Silakan Pak San. Wah, Pak Andreas, ini silakan Pak Andreas. Ini kita dapat masukan dari senior-senior. Setelah itu the last but not least ya Pak Andreas. Setelah itu saya serahkan ke Pak Indra ini sama Pak Halim. Silakan nanti. gendeng makan semir ini, Pak. Ya, saya nambah dikit aja. Apa yang disaksikan Dr. Hendro itu betul. Artinya kalau kita melayani Tuhan itu jangan khawatir pundi-pundi kita melorot. Artinya yang penting itu bagaimana motivasi hati kita bahwa yang kita lakukan ini adalah melayani Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta alam semesta. Kalau kita melayani manusia, presiden, jadi bupati, jadi gubernur, itu masih terbatas. Tapi kita melayani Tuhan yang pencipta, Allah pencipta langit dan bumi segala isinya. Kalau kita mengerti kunci ini, maka tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Tentang pundi-pundi kita menoleh seperti Pak Hendro tadi ngomong itu. Tidak semakin berkurang, loh kok tambah banyak. Itulah keajaiban Tuhan. Haleluya. Dan tidak ada yang mustahil. Jadi jangan khawatir. Ketidakmampuan seseorang, saya juga dulu gagap. Jangankan berbicara di depan ratusan orang. Cuma di asosiasi saya itu loh, saya di kontraktor listrik dulu, paling dulu anggotanya cuma 15 orang. Kalau sudah giliran saya suruh ngomong, dredeg, tidak bisa ngomong, saya kayak orang ngamuk nadanya. Ngomong biasa itu loh, tidak bisa karena dredeg. Itu saya dulu. Tapi ternyata melalui FGB MFI, disitulah saya dilatih, dikasih tugas, akhirnya saya mau, dan sekarang menghadapi jangan cuma 100, 10.000 tidak pernah mundur. Haleluya. Terima kasih. Tuhan berkati. Ini Pak San sudah muncul ini. Ayo Pak San. Silakan Pak San. Ya, malam ini seperti yang sudah disampaikan Pak Bambang yang luar biasa.
sorry, ini kok rumah saya kebetulan mati lampu, makanya gelap-gelapan. Ini bukan saya sedang bergelap-gelapan, karena di daerah rumah saya mati, dan saya lihat ini Pak Tino terpaksa keluar karena lampunya mati, baterainya dia lowbat. Jadi nggak bisa lanjut. Oke, saya cuma mau malam ini saya memang betul kumpulkan teman-teman saya dari Nirwana Chapter, ex-presiden dan ex-member. Ini cukup banyak, saya sudah lihat ini cukup banyak dari teman-teman saya ex-Nirwana Chapter. Saya akan malam ini sekaligus sebagai pengakuan dan permohonan maaf. Nah ini, jadi ya, saya begini, tahun 96, saya itu sebetulnya anggota dari pusat chapter, tapi waktu ketemu Pak Bernard bilang, San, ikut di tempat saya aja, tempatnya Pak Bernard, di kantor Pak Bernard. Nah di sana saya masuklah di Intan Chapter. Dari Intan Chapter pada waktu doa bilang, bangun Nirwana Chapter. Kita berdoa, wah langsung ditangkap sama presidennya waktu itu Rudi Lariati. Ternyata sebelum saya itu juga ada yang berdoa bertalu-talu, itu Pak Wimpi almarhum. Akhirnya kami berdua diutus untuk membangun Nirwana Chapter. Jadilah Nirwana Chapter. Nah, di sini saya undang juga Pak Budi. Pak Budi Hartono ini adalah mula-mula daripada Nirwana Chapter. Sampai berdiri Nirwana Chapter itu bukan sesuatu yang mudah. Ini Pak Budi ini yang bagian pinjam tempat si A, si B, si C. Ya Pak Budi bisa bicara nggak Pak Budi? Itu Pak Budi ceritakan itu. Itu nggak gampang. Karena kita nggak ada tempat yang pasti, pinjam tempat ini pindah lagi, pinjam tempat ini pindah lagi. Akhirnya pakai di rumahnya ibu saya. Berjalanlah Nirwana Chapter sampai punya anak Nirwana Eksekutif Chapter. Nah, setelah itu sekali lagi saya mohon maaf kepada mulai dari presiden pertamanya almarhum Pak Wimpi saya aktif, presiden kedua Pak Agus Darsono saya masih aktif, masuk presiden ketiga pertengahan tak tinggal dari namanya Pak Ferry. Ampun Pak Ferry, sorry. Tapi di sini pengalaman saya mulai mundur. Bahkan setelah Pak Ferry diganti Pak Johan diganti lagi sama Pak Tino, ya toh. Ini presidennya. Bahkan terakhir pada waktu Nirwana Chapter mulai merosot, tinggal sudah kondisi komat kamit itu Pak Tino sempat datang ke tempat saya. Ya saya cuma sekedar, ya karena saya sebagai pendiri Nirwana bersama almarhum Wimpi, dia sempat tanya-tanya, tapi saya tidak ada hati sama sekali untuk bagaimana mengencourage ulang Nirwana. Gitu. Dan saya biarin sampai mati. Dan mati betul. Hari ini tidak ada yang namanya Nirwana Chapter itu tidak ada. Ini ada Pak Budi, Pak Cuncun ini dari Jogja datang. Ini adalah member Nirwana yang luar biasa juga. Saya ada beberapa teman saya ini. Ini saya sebagai pengakuan jujur, saya tidak tergerak dan sampai mati. Pada waktu Mojokerto Chapter bisa bangkit, saya melihat, Mojokerto kamu bangkitkan. Nirwana, tempat kamu berada. Dan Tuhan taruh hatimu di sana untuk mendirikan Nirwana. Kamu tinggal sampai mati. Saya tidak bisa bicara apa-apa. Nirwana malam ini jujur saya bilang saya kumpulkan ex-presiden semua. Dan saya diam aja sampai Nirwana mati. Dan tidak ada sampai hari ini. Dan itu ada di dalam hati saya malam ini, saya bilang, Nirwana harus bangkit. Nirwana harus bangkit. Oleh karena itu, kalau diizinkan, jangan pilih saya untuk sebagai presiden City Chapter. Bukan saya tolak. Kalau tetap saya dipilih, saya akan lakukan. Tapi saya mau, karena ini tugas berat untuk Nirwana, saya bilang.
tidak ada, saya yakin kalau saya tunjuk malam ini, ayo kamu jadi presiden Nirwana. Karena Nirwana ini setengah mati, tidak akan ada mau. Saya nyatakan, saya mau jadi presiden Nirwana. Haleluya. Saya bilang itu. Saya akan saksikan, saya akan menjadi presiden Nirwana. Mulai dulu bertahun-tahun saya ditunjuk jadi presiden Nirwana, saya tidak mau. Tapi saya katakan, saya mau malam ini. Mungkin ini pengakuan dosa saya mohon maaf karena saya sudah membiarkan bertahun-tahun bahkan sampai mati Nirwana. Demikian, kalau tetap teman-teman yang ada di malam ini, saya pasti quorum karena saya sudah hitung ada sekitar 17 orang dari 23 member, berarti sudah quorum untuk pemilihan. Silahkan. Saya siap untuk jadi presiden yang kedua kali, tapi itu hati saya. Kalau bisa, jangan saya. Kalau bisa, karena saya mau jadi presiden Nirwana. Bayangkan kalau seandainya saya jadi presiden Nirwana, sementara saya jadi presiden City Chapter, berarti City Chapter harus mengadakan election kedua atau wakil saya naik, dan itu not. Saya mau jadi yang lain. Silakan berikan saya kesempatan kali ini menebus dosa saya, karena saya sudah lengah menelantarkan chapter yang Tuhan percayakan kepada saya. Terima kasih, teman-teman semua. Halo. Haleluya. Puji Tuhan. Ini luar biasa sekali. Ya, pertemuan hari ini sepertinya langsung melahirkan Nirwana ini kembali. Ya, dilahirkan kembali ini. Jadi seperti itu ya. Ini kalau sudah 2/3 quorum, ya kita bisa melakukan election sebenarnya. Saya sengaja memang tadi itu mengundang. Saya khawatir kalau tak undang terus election itu podo melayu kabeh kok. Makanya saya bilang hadir gitu aja itu. Nah, tapi sebenarnya saya pengen nyampaikan firman ini sebenarnya mau meneguhkan siapapun nanti yang terpilih ya. Saya kan Philrep di sini ya, saya bisa sampaikan ini. Nah, bisa sekaligus election gitu loh. Kalau memang Pak San ya hatinya di Nirwana ya, ini ande-ande ya, mungkin presidennya siapa, Pak San vice presiden sambil bentuk Nirwana, nanti begitu terbentuk harus ada yang gantikan vice presiden ini, atau ini anu ya, berande-ande ya, atau Pak San presiden. Nah, nanti kalau sudah terbentuk ke sana, ini mari ini kan forum ini terbuka ya. Ada usulan apa? Ini kan sudah 2/3 ternyata ini. Pak Benat atau yang lain mungkin usulan seperti apa ini? Ini yang khusus yang City ya, ini khusus yang City ini. Supaya malam hari ini kita sekaligus election, ini sudah ada Pak Gogok sudah ada juga. Ini sudah sah ya Pak Gogok ya. Kalau ada Pak Heli, ada Pak Heli juga, komandan ada nih. Ketok aku kan mang. Tak rasani terus tadi waktu firman Tuhan. Kriterianya Philrep sama Ardi punya intervensi nggak boleh di ADNP. Ya. Kriterianya malam hari ini Philrep sama regional presiden. Arpi tidak punya hak untuk intervensi, cuman hanya untuk pemantauan saja, Pak. Silakan dilanjut, Pak Philrep. Ya. Oke ya. Ada masukan yang lain, Pak Alim, silakan Pak Alim. Oke, langsung aja, kan Presiden dan Wakil Presiden, Pak Santoso dan Pak Indra, ini kan saya spotlight 2 orang. Ya, jadi nanti saya bikinkan breakout room, ada 1 dan 2. Masuk yang room 1, kan bisa pilih sendiri nanti ya. Yang masuk room 1 Santoso, masuk room 2 Pak Indra. Jadi yang mana terbanyak itu.
Setuju nggak gitu Pak Bambang? Oke, setuju. Cukup. Ya, oke. Ya, yang lain setuju nggak ini? Ya, oke. Tolong Pak Santoso, yang member yang hadir siapa aja, tolong disebutkan nama-namanya. Bicara, jadi Pak, yang kalau bukan chapter, member chapter nggak boleh masuk pilihan gitu ya. Diam aja di tempat, jangan pilih. Mohon izin Pak Halim, mohon izin sebagai ini ya. Jadi ini juklak atau aturan ADART-nya dalam election. Kalau memang ada dua kandidat, misalnya seperti malam hari ini, itu harus ditentukan Pak. Sifatnya mau voting atau apa namanya? Kalau tunggal itu voting, ya. Aklamasi. Jadi ditentukan dulu Pak. Ini karena kan ini suatu itu kan harus mengikuti pembekalan yang sudah kita dapatkan dari National Board Pak. Jadi kalau memang ditentukan dua presiden chapter, sifatnya bagaimana pemilihannya? Voting atau aklamasi? Itu dulu Pak Halim. Mohon izin, saya cuma tambahkan aja Pak Firep dan Pak Arti. Nah, kan ini kan di Zoom, jadi tinggal masuk breakout room, tinggal dipilih aja. Jadi voting semua. Ya, kita voting aja ini. Ya, jadi votingnya kita sistemnya seperti masuk dipilih, kan nanti saya bikin breakout room, langsung yang milih ya, kalau yang milih 1 ya masuk room 1, milih 2 masuk room 2 gitu kan. Ya, clear ya. Voting Ya, ya. di masa gitu. Oke. Kandidatnya jadi ini yang 2 orang saya spotlight itu. Ya, oke. Enggak, ini maksudnya kan ini. Jadi gimana Pak Bernard? Enggak, tadi ini kan Pak Santoso ini kan ngasih tahu gitu loh, bahwa Nirwana ini kan perlu orang. Sekarang sudah begitu, apalagi orang-orangnya Nirwana ini kan sudah begitu banyak. Jadi sebenarnya kan memang ini ya, tadi saya sejahtera sekali gitu. Kalau misalnya Pak Santoso langsung ambil aja gitu yang di Nirwana ini, karena ini tangannya Pak Santoso ini memang dipakai Tuhan untuk membangkitkan chapter ini ya. Tadi Mojokerto, sekarang Nirwana. Nah, yang kemudian yang di sini ya sudah Pak Indra kan sudah begitu. Nah, saya cuma bagian ini aja. Kalau Pak Indra masa nggak fair mau dipilih ya nggak apa-apa, tetap saya bikin breakout room. Gitu. Loh, sebentar Pak, boleh nggak bicara Pak? Silakan Pak. Ini kandidatnya siapa dulu Pak? Kandidatnya kan bukan kandidatnya itu kan nggak bisa ditunjuk begitu toh Pak. Ya. Kan ada juga kandidat-kandidat lain yang mungkin lebih pantas, lebih muda. Presiden chapter tuh kalau lebih muda lebih inovatif Pak. Seperti saya bicara Pak Soehardi Cipta. Wah itu kan luar biasa Pak Soehardi. Ya. Masih muda, semangatnya menggebu-gebu. Nah, kan saya ini ya sudah 68 tahun loh Pak. Ya, saya itu lebih senang jadi kaki daripada jadi kepala. Jadi kalau dipaksakan, ya mungkin juga ya kurang baik Pak. Kaki pun juga melayani loh Pak. Nggak ada kaki ya nggak bisa jalan. Nah ini. Kan Pak Indra belum pernah jadi presiden toh. Nah saya ini ingin jadi kaki Pak. Biden aja jadi presiden Amerika itu 76. Oh iya betul Pak. Tapi kalau yang ini Pak, dalam kelompok ini kan perlu merekrut tenaga-tenaga muda. Apa tuh member-member muda ini mestinya juga enggak dari kalangan yang 60 ke atas Pak. Ya, kemudian Pak dikaderisasi Pak. Pak Bambang Darsono, Pak Bunti. Pak Bunti itu luar biasa loh. Pemikirannya luar biasa. Ya. Jadi maksud saya kok langsung tunjuk begitu kan? Iya, betul. Saya sendiri merasa nggak enak Pak. Sedangkan saya juga mempunyai misi dalam hidup saya ini. Saya pasti melayani all out lah Pak. Tapi saya nggak senang jadi kepala. Saya lebih senang jadi kaki Pak. Kalau semua jadi kaki susah. Yang mikir siapa ya Pak Dokter ya? Yang mikir siapa kan butuh kaki, butuh kepala. Di floor dulu.
Ini Tapi saya yang nggak boleh nolak loh Pak nanti kalau kepilih Pak. Ya kita floor ya Pak Indra ya, kita floor. Ya. Kita floor, tetapi kalau nanti Kalau di floor ya misalnya- jangan 2 aja toh Pak, kan ada Pak Iya Suhardi, semua, ya Pak. betul-betul semua. Ada Adil. Pak Suhardi, Ya, Mi. ada Pak Bambang Darsono, ada Pak Bunti. Wah ini kan hebat. Semua member layak untuk menjadi kandidat chapter. Tapi para senior yang sudah memegang jabatan di nasional ataupun daerah tidak lagi untuk bisa memposisikan ke presiden chapter karena akan terganggu konsentrasinya. Mungkin itu yang bisa saya beri masukan. Silahkan kalau mau diberikan kandidat tambahan. Jadi saya setuju dengan usul Pak Indra, berikan. Breakout room-nya ditambah Pak Halim. Breakout Kemudian room-nya juga ditambah ya. ini Pak ya. Jadi berapa orang? Sebentar Pak, saya tak bicara ya. Pak Santoso ini masih periode 1. Kan masih ada periode kedua. Periode 1-nya sudah bagus jalannya. Dituntaskan periode 2 Pak. Kalau Nirwana chapter saya kira banyak Pak yang akan ke sana. Yang jadi chapter presiden asal di koordinasi. Periode 1 saya bisa berjalan bagus karena ada Pak Indra di belakang saya yang dorong-dorong. Ya enggak lah Pak. Saya ini kan hanya bantu aja Pak. Ini loh Pak, saya usul karena ini kan Pak Indra betul bilang periode 1, periode 2. Dulu kan presidennya periode 1 kan Pak Santoso, wakilnya Pak Indra. Nah, sekarang periode kedua ya dua-dua dicalonkan lagi, pilih salah satu yang jadi presiden, salah satu jadi wakil lagi kan gitu Pak. Kan gampang aja. Itu Ya, aja kok Pak. Sebenarnya bisa seperti itu. Iya. Seandainya nanti seperti tadi yang saya sampaikan, seandainya Pak Indra ini presiden, Pak San ini bisa vice Wakil gitu loh. Ya, jadi sama aja Pak. Jadi sama aja sebenarnya. Ya, tim kerja ya tetap aja lah kita berdua Pak Indra sama aja. Jadi supaya fair gitu loh Pak. Katanya Pak Santoso, aku dewean enggak mau, aku enggak fair. Ya sudah 2 aja. Nanti mana yang terpilih ya sudah itu loh Pak. Kan gitu Pak. Ya. Gitu ya Pak Indra ya, setuju ya? Siap. Oke, siap. Tambahin. Oke, baik. Kandidatnya ditambahin. Baik, kalau gitu silakan Pak Halim Chan. 2 kandidat ini tadi kita sepakat ya. Jadi Pak San dan Pak Indra. Jadi nanti siapa yang terpilih presiden, yang satunya vice presiden. Oke, tolong sebutkan yang hadir aja yang Siti siapa yang berhak milih coba. Pak Santoso tolong siap. Tadi Pak Santoso siapa aja sebutkan namanya. Saya lihat berdasarkan list di sini 1 ya saya sendiri karena saya paling atas, 2 Pak Halim, 3 Pak Indra, ke-4 Pak Andreas, ke-5 Pak Bambang Hermanto, ke-6 Pak Bernard, ke-7 Pak Bunti, ke-8 Pak Dr. Hendro, ke-9 Pak Alexander Setia Prayoga, ke-10 Pak Bambang Danoprojo, ke-11 Pak Chandra Wijaya, ke-12 Pak Jaya, ke-13 Pak Siliong Pak Gunawan Lukman, ke-14 Pak Beni Gunawan, ke-15 Pak Ayung, ke-16 Pak Ferry, ke-17 Pak William. Ini Galaxy A9 Pro ini siapa ya? Nggak tahu ya. Galaxy Oke. A9 Pro siapa ya? Ya itu saya nggak tahu karena saya nggak tahu saya nggak bisa sebut. Tapi Jadi total berapa orang Pak San? 19 itu tadi toh. 19 dari Ada Pak William juga ya. ada. Nah, itu Pak William juga itu. Oke, jadi berapa orang semua totalnya? Sudah member tapi belum saya sebut. Tolong bicara ya, yang artinya yang sudah paid member tapi belum saya sebut. Oke. Jadi berapa total berapa orang Pak Santoso? 20. 20 orang ya.
Nanti yang lain di luar dari nama itu tidak perlu pilih ya, breakout room tetap aja ya. Yang 20 tolong dipilih. Nomor 1 Pak Santoso, nomor 2 Pak Indra. Room 1 Pak Santoso, room 2 Pak Indra. Jadi ini nggak bisa otomatis ya, langsung pilih sendiri. Oke, waktunya 5 menit di dalam ya, sebentar aja ya. Oke, silakan. Oke, dipilih roomnya. Oh, mana? Mana roomnya? Tuh, ini kan sudah tak bikin, otomatis pilih. Hah? Kalau saya tutup, Gak muncul lagi. Bentar. Aja salah kapan, Participant to choose room. Oke, sebentar. Kalau nggak muncul Pak Halim loh yang Pak gitu Indra juga. ya. Hah? Satu Kalau room breakoutnya nggak 1 muncul Pak Halim yang room gitu. 2 Pak Indra. Nah, ini kan ini bisa pilih, sudah muncul kan? Tinggal milih room 1, room 2. Nggak ada. Breakout room-nya di apa itu diklik dulu breakout room-nya. Masing-masing ngeklik Sudah. breakout room-nya baru muncul. Masing-masing masuk breakout room. Breakout room-nya yang di Ayo bawah. masuk. Bawah itu yang kotak 4 itu loh, Pak. Oh. Masing-masing pilih yang kotak 4 breakout room. Ya, Terus pilih dipilih dulu. room-nya. Klik dulu baru milih. Room 1. iya. Ayo silakan. Room 1, room 2. Oke. Oke, silakan semua. Siapa? Pak Indra belum masuk, Pak Indra. Breakout room, Pak Dr. Hendro belum masuk, Pak Heru belum masuk. Ayo silakan masuk semua. Saya enggak termasuk. Oh iya ya, Ayung. Pak Sucipto bisa milih, Pak Sucipto. 1 Pak Santoso, 2 Pak Indra. Bisa pilih Pak Indra sama masuk belum? Ayung belum masuk, Yung. Oke, siapa lagi? Pak Chandra, tolong dipilih, Pak Chandra. Dipilih. Pak Chandra. Dipilih ya, Pak Chandra Wijaya. Silakan, Ayung dipilih. Ya. Dipilih. Ya, Pak. Ada tulisan breakout room, terus dipilih. Room 1, room 2. Ada bisa itu. Ada di breakout room, Pak. Yang bawah ada tuh Ada kobenat deretannya bawah. kotak 4 tuh, Pak. Oh, ada Bawah tulisannya ya Pak? dewek. Ada tulisan Pak Halim. Hah? Pak Bena pilih mana? Saya masukkan aja. Ada. Pak Bena pilih mana? Room 1 Room aja. 1. Siapa? Pak Bena 1. Oke, terus apa Pak Chandra? Chandra room berapa? 1. 1, oke. Pak Sucipto? Pak Sucipto? Pak Cipto belum? Malam. Cipto? Room 1 atau room 2? Lu kan enggak milih toh Pak saya. Milih Pak. Pak Cipto kan boleh milih. Masuk Pak Santoso atau Pak Indra? Oke, 1. 1, oke. Ya. Pak Pak Sucipto pilih 1, oke. Ya. Ini pemilihannya tidak rahasia dan tertutup jadinya. Iya Pak Heru. Saya enggak bisa komentar ini rananya Siti ini, Pak. Iya. Tapi mau komentar tadi, enggak lucu kalau begini. Ini kalau pemilihan harusnya tertutup dan rahasia. Jadi nanti yang terpilih itu melihat
orang-orang yang tidak memilih dia itu dia tahu. Ya enggak apa-apa tuh, Pak. Enggak, Pak. Kalau pemilihan itu di ADRT-nya ya, anggaran dasarnya itu, anggaran dasar rumah tangga itu harus rahasia dan tertutup. Mana Pak Heru mau menanggapi? Ini sudah selesai nih. 10 lawan 8. Pak Yosua mau menanggapi? Enggak, 10. Saya cuma lihat serunya aja, 10 tambah lawan 8 ini ya sudah. Yang dipilih kan Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Kan? Ya, mestinya ada kandidat ya. Mestinya ada kandidat. 1, 2, 3, 4. Nah, sudah gitu ya apa Pak? Wis dituruti ya. Iya wis melok ae. Iki kelasnya buta empai kabeh iki. Iya, betul. Chapter iki buta empai kabeh iki. Pak Leho mana Pak Leho? Pak Leho mana ini? Ada suaranya Opo, Pak, Opo. Iya. Pak? Oh, Galaxy A9 ini ya? Bukan? Oh, enggak ono, Pak. Ini sudah muncul semua. Enggak, Pak Leho. Kerungu suaranya tapi kok pakai nama siapa deh? David Susanto. Bukan insinyur itu Suhat chapter itu loh. Oh, Suhat chapter. Ya. Iya, Pak Gogo. Pak Bernard, ini semua ini sama 9, Pak. Jadi Loh, yang Pak milih Alim. 9. Rom 1 9, Rom 2 juga 9. Rom 1 Ya. 7 loh Pak Alim. 9, Pak. Setelah hitung. Tadi sudah 9. Pak Bernard yang keluar waktu itu. Saya masuk, ya. Iki milih ya apa iki, milih? Ya wis tadi wis masuk Rom itu. Tadi kan sudah masuk Rom 1, Rom 1 9, Rom 2 9. Bisa, Benny letakon. Milih apa? Berarti dia kan enggak tahu milihnya tadi asal pencet. Iya, dia baru itu siapa masuk. sih? Oh, gak podo sapa sing dadi presiden kan gak masalah. Ya, nek sing sitok wis ngomong, wis tuwa, ojo dipilih kan jelas. Sing sitok ngomong ojo dipilih soalnya apa dadi nirwana. Ya wis sapa lah sing jadi sapa lah. Benny sing cocok. Benny paling cocok Benny. Iya, lah iku lek sing Oh iya, ojo. Enggak aku Ben, bagiannya mana, dewe-dewe. Enggak bagiannya Benny dewe-dewe. kabeh. Iya, tapi aku mau. Ono bagiannya dewe-dewe, Bos. Lapa angel Ben. Enggak. Angel. Silakan Pak Bambang, diputusin 99 ini sama ini draw ini apa ini. Draw ya shoot. Kantongane Pak Beni ki si akeh kantongane kojo, aku keberatan Pak Beni kantongane si akeh. Ya, berarti ada satu yang belum milih, gitu loh. Jadi bukan artinya draw, tapi ada satu yang belum milih. Pak William itu. Mana Pak William ya? Pak William. Halo Pak William. Ini Pak William nih. Pak William kok nggak ono ini? Ya. Oke, ini draw ya berarti ya. Ini kalau draw gimana ini? Kita aklamasi atau pemilihan Pak San lagi itu nih? mau ngomong, diannya dulu Pak San, mulutnya yang goyang. Pak Bambang, yang 99 gini loh Pak. Kan semua kan tergantung saya. Saya mau masuk 1 berarti kan bisa menang 1. Nah sekarang tergantung Pak Indra sama Pak San berani bayar berapa sama saya. Oh ini tinggal Pak Halim toh yang masuk ini. Loh, saya masuk di room 1 jadi draw 99 gitu loh. Tapi kalau saya masuk di room 2 jadi menang 2. Kalau gitu loh, Pak. Halim aja jadi presiden. Iya betul. Tuh, jangan. Saya ini di bagian ini, bagian pilih. Halim. Jangan, sudah. Ya, sudah. Nggak usah terima bayaran, nggak usah minta bayaran. Ini di-mute aja, ribut aja. Ini kalau misalnya
masuk. Pak William. Kalau ini nanti strateginya ini yang nomor 1 jadi presiden, yang kedua jadi wakilnya. Betul. Itu sebaiknya tetap Pak San dulu aja gitu. Jadi kalau misalnya itu memang tadinya itu terus bikin chapter baru, lah itu memang perlu Pak San. Gitu. Sebenarnya memang gitu, betul gitu. Jadi karena draw memang seperti itu sih. Ya kalau draw ya tetap kembali seperti awalnya, Pak San tetap presiden aja. Nanti kalau Nirwana pasti wakilnya naik jadi presiden, gitu Pak Bernard ya. Kalau Pak San sudah milih. Tunggu satu. Tertariknya itu karena orang-orang Nirwana itu sudah ada semua. Nah kalau misalnya itu langsung dibagi, kita dapat 2 chapter gitu loh. Itu sesuai dengan melibatkan gandaan member dan chapter itu. Gitu. Tapi terus kalau skenario-nya itu yang menang jadi chapter wakilnya, chapter presiden wakilnya, ya lebih baik chapter presidennya tetap dulu gitu, karena memang dia baru 1 periode kan. Gitu. Jadi masuk dari nomor 1 ini. Ya oke, 1. Pak Bambang silakan. Pak Bambang punya hak untuk tetap. Harus bilang belum ini Pak William ini lagi ada telepon, barusan nak telepon. Pak William kok keluar? Iya saya ditelepon kakak saya, sebentar lagi saya masuk. Dia sudah bilang minta masuk. Kita dengar apa kata nih Pak William. Pak William mau pilih siapa? Terserah Pak William. Nah ini Pak William join. Ayo Pak William. Wah bahaya di Pak Santoso sudah telepon duluan nih. Oh, loh saya full gospel ya gini nih. setahun sekali. Ayo Pak Indra, Pak Alim, sampaikan wis. Pak William sudah. Pak William. Mana Pak William? Halo Pak William. Ya, saya nyalain dulu. Iya. Sorry. Iya. Oke. Lokal dari kakak dari Singapura. Tuh. Bayangin orang interlokal sampai dipanggil masuk loh gara-gara bicara Pak William. Ya. Ini tadi gini Pak William, kan ini hasilnya draw antara Pak Santoso sama Pak Indra. Nah, karena Pak William belum masuk itu tadi. Nah, ini silakan kira-kira Pak William, Pak San sama Pak Indra ini pilih siapa? Langsung aja ngomong ini. Ya. Waduh, ya Pak Santosonya ada tugas lainnya, ya udahlah suruh Pak Indra aja lah. Ya, ini kok Tuhan temenan ini. Iya, Tuhan sudah selesai. Luar biasa. Finally ya. Bisa Santoso langsung jadi chapternya Nirwana gitu. Iya. Tugas lain. Baik. Bapak-bapak sekalian, jadi ini tadi election sangat real sekali. Semua ternyata tim yang ada di sini ini sama, jatuh cinta kepada Pak Indra, jatuh cinta kepada Pak San. Iya. Iyalah. Terbukti ini sampai draw itu seperti itu. Dan saya pikir pilihan Pak William tadi sangat bijaksana sekali. Jadi Pak Indra presiden, wakilnya ini Pak San. Ya. Nah, nanti sambil berjalan, kalau memang jadi terbentuk, karena ini kan sementara ini mati suri ya, yang ini di Nirwana ini. Nah, ini kalau bangkit lahir baru kembali, Pak San akan ke ini ke Nirwana. Nanti Pak Indra, silakan Pak, Bapak bisa pilih siapa saja nanti. Ya, jadi Bapak tinggal pilih itu. Yang dipilih Pak Indra, seperti tadi saya sampaikan, kalau bisa sudah jangan menolak lagi. Karena ini berarti Tuhan panggil untuk punya kapasitas yang lebih. Jadi seperti itu. Oke Pak Indra, Pak San, selamat ya, sudah terpilih sebagai presiden dan wakil presiden. Dan berikutnya Pak Komandan Heli, ini siapa yang ini? Pak RPV atau apa ini?
RPP atau yang doakan tekniknya gimana ini? Oh, Pak Silakan, RPP-nya Pak ada di Komandan. Kendasari. Pak Ardinya boleh, karena itu kewenangan Pak Firep sama Pak Ardinya. Iya, Pak RD-nya. Ya, ini karena di sini ada Pak Surasman ya. Tadi saya lihat Pak RPP ya, bisa mewakili lah. Ya, kalau Pak Heli. Oh ya itu, ya, oke, sip. Puji Tuhan, Surasman. Pak Surasman. Gak ketorek, Mang. Ada Pak Surasman. Gogo, Saya lihat. Pak Gogo, Ya. kalau Ya. Pak Gogo diutus Pak Heli untuk mendoakan jangan ditolak. Karena itu pengutusan. Silakan Ya, Pak inilah Gogo. FGP ya. Iya. Di balik-balan. Ya, Ya, silakan Pak Gogo. Ayo, Itu Pak Gogo. memang areanya Pak Gogo. RD. Ya. Ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau pada malam hari ini Kau sudah memilih Pak Indra sebagai Presiden Chapter dari City, bukan secara kebetulan Tuhan, karena kami tahu Tuhan yang memilih lewat voting ini. Berikan hikmat bagi Pak Indra yang akan memimpin City Chapter, juga Pak Hasan sebagai wakilnya, dan dia akan berkembang untuk menimbulkan satu chapter yang baru Nirwana tentunya Tuhan. Berkati mereka berdua Tuhan, sehingga Presiden Chapter dari City maupun dari Nirwana yang akan datang ini boleh bangkit bersama-sama dengan kami sebagai RD mendoakan khususnya untuk Presiden Chapter yang baru Pak Indra. Berkati dia, berkati istri, anak, cucu, menantu, semuanya. Karena Engkau sudah memilih Pak Indra, Engkau tetap menyertai Pak Indra kemanapun dia pergi sebagai seorang pimpinan, juga Tuhan memberkatinya. Berkati juga Pak San yang akan membangkitkan Nirwana City kembali. Kiranya berkat itu akan turun untuk Pak San sehingga kami boleh menambah satu chapter di Jatim 3 ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Saya dikasih kesempatan. Mungkin kasih kesempatan Pak Indra. Pak Indra untuk coba untuk persiapan untuk pemilihan pengurusan yang baru Pak Indra. Ya, kapan Pak? Jadi bisa dipilih ulang ke pengurusan yang baru, susunan pengurusnya Pak. Mungkin Pak Indra mau sampaikan sesuatu. Santoso aja lah Pak. Oke, nah mungkin pengurusannya Pak, maksud pengurusan yang baru. Silakan. Loh, saya juga nggak tahu ya Pak, pengurusan yang baru Pak. Nggak dipilih kan, dari anggota dipilih gitu Pak. Nanti disusun mungkin. Jadi disusun ya. Ya nanti mungkin tunggu ini nanti Pak biar diberi waktu lah ke Pak Indra untuk menyusun nanti ke anggotanya yang lain ya. Nanti saya akan berunding dengan Pak Indra untuk penyusunan mungkin kalau saya dipercaya nanti kita akan berdua, saya akan berkolaborasi dengan Pak Indra kira-kira nama-nama yang bisa mengisi di tahun 2022, tapi di tahun 2021 sampai dengan Desember, saya masih tetap sebagai Presiden Chapter, dan pengurus yang saat ini sampai 2021 masih tetap berlaku sampai dengan nanti Desember Pak Heli akan mengukuhkan Presiden yang baru, dalam hal ini Pak Indra. Pada waktu itu kita semua demisioner dan langsung diambil alih oleh Pak Indra dan pengurus yang baru. Iya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi, beri kesempatan kami berdua untuk berbicara setelah ini. Nanti saya akan berbicara, saya akan hubungi Pak Indra lagi. Ya, Pak Indra? Begitu Pak Indra ya? Ya, Pak. Silakan Oke, Pak Indra mungkin bisa memberikan sambutan untuk Pak Indra ke kami semua ini. 5 menit Pak, sudah jam 9 soalnya hampir. Ya. Mari. Terima kasih atas antusiasme untuk memilih chapter presiden dari City Chapter. Saya hanya memikirkan pekerjaannya apa City Chapter presiden ini di chapter ini, Pak. Hanya mengkoordinir meeting-meeting dan itu
mengkoordinir rutinitas, rasanya saya nggak cocok di situ, Pak. Sebenarnya aja loh, kalau ini pribadi. Jadi kalau saya, doanya Pak Gogok tadi luar biasa, Pak. Luar biasa doanya Pak Gogok. Ya. Tuhan memilih saya untuk ini, ya saya tidak akan rutinitas loh, Pak. Saya itu dengan Pak Santoso dahulu pernah bicara. FGB MFA ini puisi, perkumpulan usahawan Indonesia di seluruh Nusantara. Jadi ya jangan hanya rutinitas begitu aja. Saya bicara dengan Pak Santoso berkali-kali, harus ada gebrakan. Mungkin karena kita yang berbicara ya kita harus memberi contoh. Ya. Saya juga sebetulnya Pak Santoso sudah berancang-ancang juga gebrakan-gebrakan tersebut, tapi kok diubah posisinya. Jadi ya saya akan berusaha untuk merealisasikan itu. Ya hanya itu aja. Saya tidak akan rutinitas. Jadi jangan ada yang birokratis terhadap saya, nanti saya tinggal. Ya, saya maksudnya mereka yang saya tinggal, tapi pilihan Tuhan tidak akan saya tinggal. Hanya itu aja, Pak. Siap, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kami siap dukung, Pak. Kami siap dirubah, Pak. Seperti apa? Gebrakan apa? Kami akan support itu. Ya. Baik, Bapak sekalian, orang-orang yang terbahagia di dunia, sekali lagi terima kasih. Saya sebagai Philrep sudah hari ini sudah terselenggaranya election dan terpilih Pak Indra Setiawan sebagai Presiden dan Wakil Presiden Pak Santoso Untoro. Haleluya, puji Tuhan. Ya. FGB man. Be strong and the Lord. Haleluya, kita dukung semuanya. Baik, silakan Pak Indra untuk menutup member meeting hari ini. Silakan. Ini sekarang pukul 9, Pak ya, pukul 9. Sebetulnya saya tadi acaranya ini kan testimoni, Pak. Testimoni all participants. Tapi diubah gini. Pak Bambang ini memang noak kalau Hermanto. Ya. Strategi. Nanti tinggal perintah Pak Bambang aja, Pak. Ya. Tinggal nunjuk Pak Bambang aja. Enggak apa-apa, presiden chapter tinggal duding ya, Pak. Betapa sulitnya saya, Pak. Tadi itu tak rayu dengan kata-kata kumpul semua. Iya, Pak. Puji Oke, Tuhan. Pak, mungkin testimoni bisa kemudian. Saya sudah menyiapkan sebetulnya lagu, 2 lagu, tapi hanya 1 lagu aja yang bisa kita pakai untuk menutup acara ini. Kita nyanyi bersama-sama, Pak. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah.
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ya, terima kasih. Silakan Pak Indra, doa penutup sekalian, Pak. Oh, ini di acara saya ini Pak Halim nih yang menutup. Ya, Pak Halim. Oke. Doa, Pak. Ya. Ya, Bapak ucap syukur untuk campur tanganmu dan kehadiranmu Tuhan pada meeting malam ini. Kami ucap syukur untuk pemilihan City Chapter dengan Presiden Pak Indra dan Wakil Pak Santoso. Kami akan melihat karyamu yang lebih besar, Engkau bercampur dalam pelayanan ini Tuhan. Terima kasih Bapak, kami tutup malam ini. Kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Haleluya. FGB. Haleluya. Be strong in the Lord. Be strong in the Lord. FGB men. Selamat Pak Indra. Selamat Pak San. Selamat semuanya. Selamat. Selamat.